Ferry diduga mengamuk atau tidak terima atau marah karena si Vena tidak menuruti keinginannya gitu. Dalam kita menerjemahkannya ini bisa jadi karena urusan tanda kutip urusan yang ranjang lah begitu ya. Hubungan-hubungan yang private gitu, pasti mereka sangat enjoy, saling menikmati gitu. Tapi kan setelah berjalan beberapa waktu kan nggak hanya itu gitu kan. Masalah nafkah misalnya, 3 bulan itu tidak dinafkahi itu bukan hal yang sebentar dan bukan hal yang remeh ya. Dari hasil pemeriksaan kemudian gelar perkara, Ferry Irawan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Telah memanggil Ferry Irawan untuk diminta keterangannya sebagai tersangka pada hari Senin depan begitu ya. Merujuk pada pengalaman di kasusnya Lesti dan Rizky Bilar, ada kemungkinan Ferry Irawan setelah diperiksa sebagai tersangka langsung ditahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Halo Pengacara. Apa kabarnya sahabat Halo Pengacara? Semoga baik-baik saja ya. Dan pada episode kali ini kembali kita akan membahas isu hukum yang sedang viral di masyarakat, yaitu terkait dengan dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan fisik yang dialami oleh Vena Melinda yang diduga dilakukan oleh suaminya Ferry Irawan. Dan pada kesempatan kali ini untuk mengulas isu hukum ini saya ditemani kembali oleh Ibu Silviani Abdul Hamid, salah satu juga pendiri dari Halo Pengacara. Nah, Bu Silvi, kan kemarin kita sudah bahas tentang isu hukumnya Vena Melinda ya, dan kabarnya di update berita yang terkininya bahwa memang si Ferry ini menurut keterangannya Vena Melinda di Polda Jatim bersama salah seorang advokat senior kita mengatakan bahwa perbuatan ini pertama dilakukan sejak 3 bulan yang lalu. Ya. Terus yang kedua bahwa Ferry Irawan ini juga sering marah atau mengamuk kalau tidak dituruti permintaannya, kalau Vena Melinda keterangannya dari keterangan dia di Polda Jatim tersebut. Nah, ini berarti kan kejadian yang diduga kekerasan fisiknya yang dilaporkan di daerah Jawa Timur itu, di sebuah hotel Jawa Timur itu kan sebenarnya bukan kejadian yang pertama ya Bu ya. Artinya ini sebuah kejadian yang bisa jadi adalah kejadian puncaknya begitu ya. Kalau Ibu melihat seperti apa Bu? Iya, 3 bulan ya katanya ya, udah berlangsung hal-hal kekerasan itu gitu yang dialami oleh Vena Melinda gitu. Kenapa kok baru sekarang gitu ya? Setelah 3 bulan gitu kan. Jadi bisa aja orang itu kan kalau datang ke satu institusi ya, misalnya seperti mengajukan perceraian, ini contoh aja ya, itu orang tuh nggak langsung kejadian tadi malam langsung pergi ke pengadilan daftarin perceraian. Itu mungkin hal yang sudah ada rentetan sebelumnya gitu, ada klimaksnya ya dia ke pengadilan. Mungkin dalam hal ini bisa jadi seperti itu juga gitu loh. Jadi setelah sekian lama mungkin kalau baru pertama kali mungkin dia pikir ini mungkin dia capek, pasangan lagi capek, jadi emosi atau apa alasan-alasan yang itu sebagai apologi lah dia ini. Tapi karena berlanjutan sampai 3 bulan mungkin dia merasa cukup enough. Inilah udah selesai gitu, harus dilaporkan ke berwajib karena kalau enggak takutnya makin mengerikan. Mungkin juga bukannya nggak mungkin, kita yang nggak tahu ya, siapa tahu gitu derajat tingkat kekerasannya makin lebih makin lebih gitu. Yang Vena mungkin tidak tahan lagi. Akhirnya ini too much gitu kan. Yang kemarin masih bisa ditahan, yang ini udah nggak bisa gitu kan. Apalagi mungkin jadi habit gitu. Sebelumnya, artinya sebelum 3 bulan mereka nikah berapa bulan ya? Saya nggak tahu. Saya kurang tahu juga. Artinya sebelum 3 bulan baik-baik aja kan? Sebelum 3 bulan baik-baik aja. Ketika ini perubahan ini ada kayak. Ya, ini juga yang menjadi perhatian kita, terutama terkait dengan fakta yang disampaikan ya. Kalau fakta yang disampaikan terakhir ini yang di konferensi persnya di Polda Jawa Timur itu yang didampingi advokat senior kita mengatakan bahwa salah satunya kekerasan itu disebabkan salah satunya karena Ferry diduga mengamuk atau tidak terima atau marah karena si Vena tidak menuruti keinginannya gitu. Dalam hal ini kata Vena itu urusan private ya, melalui
private rumah tangga, private suami istri begitu ya. Artinya kan kita menerjemahkannya ini bisa jadi karena urusan tanda kutip urusan yang ranjang lah begitu ya. Kan ini agak sedikit, bukan sedikit ya, mungkin sangat bertentangan ya dengan apa yang pernah disampaikan oleh Vena Melinda melalui salah satu channel YouTube ya. Mungkin nggak hanya satu, mungkin ada beberapa channel YouTube yang mengatakan bahwa ya Vena itu pada saat itu menikmati kebersamaan dengan suaminya, khususnya terkait dengan masalah itu yang tadi kita sebutkan gitu. Apakah ini memang yang disampaikan itu yang di YouTube sebelumnya itu yang tidak benar, atau yang disampaikan ini yang tidak benar gitu? Itu perlu ada pendalaman secara hukum. Kalau Ibu sendiri melihat korelasinya antara YouTube yang sebelumnya mengatakan dia menikmati kebersamaan itu, kemudian sekarang karena persoalan ranjang, itu bagaimana, Bu? Kalau saya sih melihatnya ya mungkin ya awal-awal menikah ya nggak mikir yang lain-lain kan. Mungkin apalagi iyalah orang yang baru menikah happy lah, enjoy lah mereka menikmati hubungan, khususnya ya suami istri yang baru yang hubungan-hubungan yang private gitu. Pasti mereka sangat enjoy, saling menikmati gitu. Tapi kan setelah berjalan beberapa waktu kan nggak hanya itu gitu kan, mungkin ada hal-hal lain di luar urusan yang private suami istri itu. Ada hal-hal yang dalam kebersamaan mereka dalam kehidupan sehari-hari ternyata harus dipikirkan juga masalah nafkah misalnya, apalagi kan menurut keterangannya tidak diberi nafkah 3 bulan terakhir. Nah itu apalagi itu, jadi ada yang memicu itu. Jadi mungkin kalau untuk saya nggak tahu ya apa kata seksolog atau apa, kalau untuk laki-laki nggak masalah apapun itu nggak ada hubungannya gitu. Iya. Kebutuhan itu mungkin dengan masalah itu hal yang berbeda gitu kan. Kecuali masalah-masalah yang prinsip mungkin yang mengganggu pikiran, jadi mengganggu kegiatan yang private. Tapi kalau perempuan itu mungkin agak susah, sulit ya untuk bisa enjoy hal-hal yang sebelumnya mereka dia sangat nikmati, terus ditambah tapi ada beban pikiran. Apalagi 3 bulan itu tidak dinafkahi, itu bukan hal yang sebentar dan bukan hal yang remeh ya. Karena juga pada dasarnya fitrahnya perempuan itu dinafkahi oleh suaminya. Jadi luar biasa. Tapi walaupun kalau perempuan itu bisa membiarkan suaminya tidak memberi nafkah asalkan dia rela gitu kan, rela nggak apa-apa. Tapi kan ya mungkin ya nggak semua orang bisa disuruh untuk dipaksa untuk rela kan. 3 bulan bukan waktu yang sebentar loh. 3 bulan ada berapa hari, berapa kali makan itu. Bukan hanya makan pula, ada pula urusan listrik, air, perawatan rumah, mungkin ada asisten yang harus dibayar, macam-macam lah. Ya itu kan tentu membebani pikirannya. Perempuan itu nggak selayaknya jadi pemimpin dalam rumah tangga. Nah kan kita juga sudah mendengar ya dari pihak Polda Jawa Timur itu sudah memberikan keterangan ya atau pernyataan kepada media bahwa dari hasil pemeriksaan kemudian gelar perkara, Ferry Irawan sudah ditetapkan sebagai tersangka gitu ya. Ini artinya kan berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Vena Melinda, kemudian pemeriksaan saksi-saksi, mungkin juga ada pemeriksaan terhadap ahli gitu ya, psikiater juga mungkin, telah terbukti ya ada dugaan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Ferry Irawan terhadap Vena Melinda gitu. Apalagi kan pihak Polda juga mengatakan telah memanggil Ferry Irawan untuk diminta keterangannya sebagai tersangka pada hari Senin depan begitu ya. Ini kan berdasarkan pengalaman-pengalaman kita dalam penanganan perkara, juga merujuk pada pengalaman di kasusnya Lesti dan Rizky Bilar. Ada kemungkinan Ferry Irawan setelah diperiksa sebagai tersangka langsung ditahan ya, Bu? Iya, bisa jadi seperti itu ya. Tapi ya kita lihat aja dulu ya. Senin itu kan masih panjang loh, 24 jam dikali. Karena hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, 3 kali 24. Masih panjang, masih banyak yang bisa dilakukan dalam kurun waktu yang sampai hari Senin gitu kan. Ya kita lihat saja nanti bagaimana baik dari pihak, terutama khususnya pihak pelapor ya dalam hal ini istrinya Vena Melinda yang diduga
mengalami kasus kekerasan dari suaminya gitu. Iya. Kita lihat saja nanti. Iya, gitu. kita lihat ya. Tapi kalau untuk diperiksa dan ditahan dulu sih sebenarnya proses itu akan tetap berlanjut ya. Karena Iya. waktu kasusnya Rizky Bilar dan Lesti juga kan tetap ditahan dulu. tetap ditahan dulu gitu. Iya, ya Tetap ada makanya konferensi apakah dulu. setelah Iya. nunggu sampai hari Senin ini apa yang terjadi? Setelah ditahan pun kita Iya. masih bisa lihat tunggu Setelah lagi. ditahan pakai baju oranye kemudian kan si Lestinya nggak tega akhirnya Jadi berdamai. masih ada. Kalau katanya sebelum masuk dilimpahkan ke pengadilan ya. Iya. Artinya masih bisa berubah itu. Iya, artinya masih ada kemungkinan juga bagi Vena Melinda dan juga Ferry Irawan ini untuk berdamai. Apalagi kan permintaan damai, permintaan maaf untuk berdamai itu sudah disampaikan. Sudah disampaikan oleh pihak Ferry, terlapor ya, dalam hal ini melalui Ferry. adik kandungnya Vena Melinda yang juga katanya kuasa hukumnya Vena Melinda. Gitu. Artinya kemungkinan untuk penyelesaian permasalahan ini melalui perdamaian itu sangat terbuka gitu. Iya. Apalagi Ibu tadi katakan, mungkin juga dikatakan di podcast sebelumnya, ya bisa jadi kebucinan itu bisa menyelesaikan atau bisa Kasian, menghapus perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan sebelumnya gitu. Iya. Tapi ketika itu juga perlu dicatat juga bahwa ketika sebuah kekerasan fisik ya dalam rumah tangga, dalam hal ini khususnya yang hal ini menyebabkan luka berat atau lebih berat daripada itu, ketika tidak ada proses hukum, ini perlu dicatat, ini bisa jadi bisa jadi istilahnya ke depannya itu, bahwa ini hukum ini akan tidak jadi main-main gitu bagi pelaku-pelaku KDRT ini. Iya, penting banget dalam hal ini emang ketegasan dari pihak polisian juga ya dalam merespon hal-hal yang seperti ini. KDRT kayak makin banyak gitu ya di rumah tangga, khususnya suami ke istri gitu kan, atau orang tua ke anak gitu kan. Artinya memang harusnya jadi atensi banget hal-hal seperti ini supaya supaya orang-orang mikir lagi gitu, orang-orang yang mudah tersulut emosinya tuh mikir lagi kalau mau melakukan kekerasan dalam rumah tangganya gitu. Karena juga akar masalah segala sesuatunya ini kan di masyarakat tuh dari rumah tangga ya. Kalau rumah tangganya atau artinya rumah tangga dalam hal ini bukan hanya suami istri ya, anak di situ ada. Kalau anak baik-baik saja atau orang tua yang baik-baik saja, tentu anaknya akan lebih baik lagi. Iya. Ya artinya juga kita menginginkan sebenarnya tetap ada proses hukum ini tetap berjalan. Di luar ada perdamaian atau apa itu ya artinya itu kan untuk kebaikan mereka berdua, tapi proses hukum, penegakan hukum itu tetap harus dilakukan. Harus ada efek pembelajaran, harus ada efek jerak juga gitu kan. Iya. Ya, demikian podcast kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bu Sylvie telah menemani saya untuk memberikan informasi dan ulasan hukum terkait dengan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Ferry Irawan yang telah mencapai posisi Ferry Irawan sekarang ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kita tunggu perkembangan selanjutnya melalui video-video dari Halo Pengacara setelah ini. Nah, nanti kita akan update lagi dan kita akan ulas lagi apa isu hukum yang muncul pada kasus ini. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, subscribe dan juga share video-video dari Halo Pengacara, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan update-update dari video-video hukum Halo Pengacara. Terima kasih sekali lagi. Salam Halo Pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.